Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini dimainkan oleh Magnus Carlsen dengan Ian Nepo. Kejuaraan Dunia Dubai 2021, teman-teman. Yang mana Nepo adalah penantang juara dunia yang lolos dari seleksi, teman-teman. Baik. Setelah di babak ke-6 diajak trek panjang oleh Carlsen, yaitu 136 langkah, dan akhirnya Carlsen menang di babak ke-7, remis lagi, dan ini saya praktekkan atau saya analisa di babak ke-8. Dimulai dari E4 oleh Carlsen, pegang putih saat itu, dan E5 dijawab oleh Nepo. Kuda F3 dan kuda F6. D4 langsung mengajak peraduan. Di sini langsung memukul pion E4. Dilanjutkan dengan gajah ke D3 dengan mengancam kuda D5. Di sini baru dipukul pion yang di E5 oleh Carlsen. Kuda D7 dan di sini langsung dipukul. Perhatikan bahwa langkah ini sepertinya kedua pemain sama-sama kelelahan dan ingin menyederhanakan dari permainan. Semuanya di babak awal sudah tidak main strategi, yakni mengadu-mengadu terus. Di sini langsung dipukul oleh gajah. Kuda D2 dilanjutkan dengan kuda kali D2, gajah kali D2, dan gajah ke D6. Kedua pemain sudah siap untuk melakukan rokade pendek semua, teman-teman. Carlsen memulai rokade pendek duluan, dan ternyata dari Nepo tidak memilih untuk rokade, melainkan menaikkan pion ke H5. Menteri ke F1 cek. Di sini tidak ditutup, teman-teman, melainkan dia bergeser raja ke F8. Jelas bahwa tujuan dari Nepo ingin mendobrak habis atau total dari serangannya. Pembukaan Petrov varian modern attack ini memang betul-betul dipraktekkan di partai ini oleh Nepo, teman-teman. Gajah ke B4 diajak peraduan sekalian oleh Carlsen untuk menyederhanakan permainan. Menteri ke E7, gajah kali D6 dilanjutkan dengan menteri kali D6. Menteri ke D2, benteng ke E8, dan benteng A ke E1. Lagi-lagi Carlsen ingin menyederhanakan permainan. Karena kedua pemain ini mungkin di malam sebelumnya sudah kelelahan. Benteng ke H6 di sini, teman-teman. Menteri ke G5 dan C6. Dilanjutkan dengan benteng kali E8 cek dan gajah kali E8. Benteng ke E1. Di sini langsung menteri ke F6. Sekarang balik mengadu dari Nepo, teman-teman. Dan di sini dijawab dengan menteri ke E3, sekaligus melindungi pion dan mengancam gajah. Gajah ke D7, H3 dan H4. Dilanjutkan dengan C4 oleh Carlsen, D kali C4. Inilah detik-detik blundurnya dari langkah Nepo, teman-teman. Gajah kali C4. Di posisi ini seharusnya, menurut analisa engine, adalah raja ke G8 untuk lebih mengamankan diri terlebih dahulu, teman-teman. Setelah ke-4, langkah terbaik dari putih, cukup digeser ke E6 mengajak peraduan. Tentu ini akan berakhir remis endingnya, F kali E6, dan ini jelas kelihatan bahwa partai ini mengarah ke remis lagi. Ternyata dari Nepo, di posisi ini dia masih ngotot untuk menang, teman-teman. B5 dijawab dia. Dan Carlsen langsung mengambil kesempatan tempo yang sangat berharga itu dengan cek ke A3. Raja ke G8. Di sini langsung menteri mukul A7. Jika gajah yang di C4 dipukul, tentu dari hitam juga harus kehilangan gajah. Langkah terbaik di posisi ini sebenarnya mengembalikan pion yang hilang atau menyederhanakan permainan lagi. Sebaiknya dari hitam adalah memukul pion H3 untuk mengembalikan pion yang sudah diambil oleh putih. Jika di sini mengajak peraduan paksa, teman-teman, bisa dipukul, dan jika dicek pun ini akan mengarah ke remis juga, teman-teman. Kemanapun langkah daripada putih, ini endingnya 90% keremis. Kembali ke posisi di saat menteri kali A7 ini, langkah partai dimainkan oleh Nepo adalah
menteri ke-8. Gajah ke B3 dan benteng langsung ke D6. Benteng ke-4 di posisi ini teman-teman. Untuk lagi-lagi mengambil inisiatif, seharusnya dari hitam mendudukkan posisi bentengnya ke F6. Ini menurut sekondannya seharusnya pilihan langkah daripada Nepo adalah ke F6 benteng, bukan langkah lain. Karena langkah terbaik menteri ke C5 pun ini sudah menjawab dari posisi arah buah hitam teman-teman. Artinya kemungkinan ending akhirnya itu adalah remis. Kembali ke posisi di saat benteng ke-4, langkah partai dimainkan oleh Nepo adalah gajah ke-6. Ini langkah blunder yang ketiga kalinya. Langsung dipukul oleh Carlsen. Lagi-lagi Carlsen memang mengharap ini untuk disederhanakan teman-teman. Dilanjutkan dengan benteng kali E6 di sini, langsung dipukul oleh Carlsen. Sekarang menyisakan menteri dengan menteri teman-teman. Tapi secara susunan pion mutlak ini unggul dari putih. Dilanjutkan dengan menteri ke C5 oleh Carlsen dan menteri ke A5. Dia melirik pion sekaligus ancaman cek. Menteri kali C6 di sini. Menteri ke E1 cek. H2 raja dilanjutkan dengan menteri mukul F2 sekaligus mengancam pion yang di D4. Menteri kali E6 cek dan raja ke H7. Di posisi ini sebenarnya dari Nepo sudah boleh menyerah teman-teman. Tapi karena dia adalah sang penantang, tidak mungkin menyerah tanpa syarat atau menyerah belum tentu kemenangan mutlak bagi putih. Menteri ke-4 di sini. Raja ke G8 lagi. Dan di sini teman-teman, langsung posisi B3, yakni posisi ini untuk menjebak langkah daripada hitam sebenarnya. Dipukul oleh Nepo teman-teman. Dan di sini langsung menteri ke-8 dan diambil pion yang di B5. Jelas di sini menutup ruang dari Carlsen untuk kemungkinan diambil pion yang di B3 maupun di D4. Menteri ke F2 di sini. Dilanjutkan dengan menteri ke E5 oleh Carlsen. Dia tidak diberikan ruang cek maupun mengancam pion. Menteri ke B2. Lagi-lagi langkah ini langsung ditutup dengan menteri ke-4. Raja ke G8 dan di sini langsung menteri ke D3. Jelas di sini tidak ada kemungkinan ancaman untuk mengambil pion ataupun ancaman cek. Menteri ke F2 langkah dari Nepo dan menteri ke C3. Dilanjutkan dengan menteri ke F4 cek, raja G1. Raja ke H7. Di sini langsung menteri ke D3 cek. Dilanjutkan dengan G6, langsung dijawab menteri ke D1. Jelas bahwa di sini dikawal ketat oleh Carlsen. Menteri ke E3 cek. Langsung di sini dijawab dengan raja ke H1. Seharusnya ini sudah boleh lagi-lagi untuk merubahkan raja, karena bagaimanapun ngototnya seorang Grandmaster yang megang buah hitam ini, tidak mungkin ada salah untuk menang, apalagi menang, remis pun tidak mungkin. Tapi masih dilanjutkan dengan menaikkan pion G5 teman-teman. D5 dijawab oleh Carlsen, G4. H kali G4 dan H3. Satu langkah dari ini, Nepo langsung merubahkan raja. Kemana langkahnya teman-teman? Adalah menteri ke F3. Di posisi ini, Nepo merebahkan raja sekaligus memici kepalanya teman-teman. Baik, inilah babak ke-8 atau round 8 dari kejuaraan dunia Dubai 2021. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.